Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, cerita yang disampaikan oleh Yesus sangat dekat dengan pengalaman hidup, secara khusus dalam kehidupan keluarga. 2 orang anak diminta untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama nampaknya penurut karena dia mengiyakan perintah ayahnya. Akan tetapi, dia tidak mengerjakan perintah ayahnya. Sementara anak yang kedua pada awalnya menolak perintah ayahnya, akan tetapi kemudian dia menyesal dan melaksanakan perintah ayahnya. Saudara-saudari, Yesus melalui cerita ini hendak mengingatkan bangsa Israel dan para pemimpinnya pada waktu itu yang menganggap diri sebagai bangsa pilihan Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan di lorong-lorong dan sudut-sudut jalan, tetapi pada kenyataannya mereka kerap kali tidak melaksanakan perintah Tuhan, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Mereka sering mencibir para pelacur, pemungut cukai, dan orang berdosa yang lain. Sehingga apa yang mereka katakan ternyata berbeda dengan apa
yang mereka lakukan. Sebaliknya, ada sekelompok orang yang sudah mendapat cap negatif, yakni para pelacur, pemungut cukai, dan para pendosa yang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang awalnya mengingkari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka bertobat. Mereka inilah yang justru melaksanakan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama dengan anak yang pertama yang nampaknya penurut karena kita mengaku beragama Katolik, tetapi kita ternyata tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan? Kita tidak mau terlibat di dalam kehidupan menggereja dan masyarakat. Ataukah kita sebagai anak yang kedua, yang pada awalnya selalu menolak untuk terlibat di dalam kegiatan gereja atau di dalam paroki, tetapi kemudian kita menyesal dan kita mau melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita? Saudaraku, pembaptisan kita bukanlah ukuran untuk menjadikan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ingatlah bahwa yang pertama bisa menjadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa menjadi yang pertama untuk masuk dalam kerajaan Allah.